السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ikhwani akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat yang sangat agung, alhamdulillahi rabbil alamin, karena pada pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempergunakan nikmat kita, untuk mempergunakan masa kita dalam menuntut ilmu, mempelajari tentang makna Al-Quran, mengerti Al-Quran kalimah demi kalimah, ayat demi ayat dan sebagainya. Dan tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan sambung pelajaran kita mengerti Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-22 insyaallah taala. Bagi yang mempunyai buku, silahkan buka muka surat yang kejap. Muka surat yang ke-5 ya. Muka surat yang ke-5. Bagi yang ingin menggunakan Al-Quran, silakan buka muka surat yang ke-52. Paling bawah sekali ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Pada ayat ini menjelaskan tentang amalan-amalan orang yang kafir ataupun kufur kepada ayat-ayat Allah
dan amalan-amalan orang-orang yang membunuh para nabi, membunuh orang-orang yang menyeru mereka untuk berbuat keadilan. Jadi pada ayat 22 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana perbuatan baik mereka ini. Adakah perbuatan baik ini bermanfaat bagi mereka nanti di yaumil qiyamah ataupun tidak? Mari kita tengok, ya. Jadi sebagaimana yang sudah kita pelajari pada minggu lepas, bahwa orang-orang kafir ini yang mendustakan Allah Azza wa Jal, yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari kiamat, tidak beriman kepada baginda Nabi, dan juga tidak beriman kepada Alkitab. Lalu mereka ini membunuh para nabi tanpa kebenaran, ya, mereka membunuh orang-orang baik yang menyeru mereka untuk berbuat adil, maka balasan dia, kata Allah Subhanahu wa taala, fabashshirhum bi'adzabin alim. Allah menyuruh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kabar gembira. Perkataan basyir ni makna dia adalah memberikan kabar gembira. Cuma di sini bukan kabar gembira surga yang berupa surga, tetapi kabar gembira dia adalah azabun alim. Azab yang sangat pedih. Ini merupakan celaan, ya. Ini merupakan celaan kepada orang-orang kafir, kepada mereka yang suka membunuh. Mereka dicela. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Wahai Muhammad, sampaikanlah kabar gembira ataupun berikanlah informasi bagi mereka bahwa mereka nanti kelak di yaumil qiyamah akan dimasukkan ke dalam neraka, akan mendapatkan siksa yang begitu pedih. Kemudian pada ayat yang ke-22 ini, ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya. Ulaika alladzina, mereka itu. Ulaika alladzina, mereka itu yang dimaksud di sini alladzina kafaru. Alladzina yakfuruna bi ayatillah. Yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ya, yang terdapat dalam Al-Qur'an, Alkitab. Kemudian mereka alladzina yaqtuluna nabi. Yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qist. Habitat a'maluhum fid dunya. Yaitu orang-orang yang sia-sia amalannya fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan akhirat, wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak mendapatkan ataupun tidak memperoleh ataupun tidak mempunyai penolong. Habitat ini makna dia adalah batalat, yaitu musnah, hancur, musnah ataupun lenyap, ya. Habitat ini merupakan fi'il madhi, ya, yang dipertemukan dengan ta'ut ta'nis, dengan tak perempuan, habitat. Habitat adalah fi'il madhi, habita yahbitu, ya, yang bermakna lenyap ataupun musnah. Apa di sini yang musnah? A'malakum, amalan-amalan baik mereka. Perkataan a'maluhum di sini merupakan jamak kepada amalun. Amalun bentuk mufrad, a'malun bentuk jamak dia. A'malun, amalan-amalan. Jadi segala perbuatan amalan baik mereka ni, alladzina yafuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabi wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qist, walaupun mereka ini terkenal dengan orang yang jahat, yang orang yang kufur sebagai pembunuh, akan tetapi di antara mereka ini masih memiliki perbuatan-perbuatan baik, amalan-amalan baik seperti sedekah, seperti mana yang terjadi pada orang-orang kafir terdahulu, pada orang-orang musyrik. Sebelum diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir Quraisy ini gemar bersedekah. Ya, gemar bersedekah, berbuat baik. Ya. Mereka memberikan berlomba-lomba, membantu orang lain, menolong orang lain. Bahkan mereka menyediakan makanan bagi orang yang datang untuk melakukan haji. Masya Allah. Cuma mereka ini adalah musyrik. Mereka ini adalah mengerjakan syirik. Karena mereka syirik, karena mereka kafir, membunuh para nabi tanpa kebenaran, jadi segala amalan-amalan mereka, amalan-amalan baik mereka itu lenyap, tidak bererti bagi mereka, tidak dapat menolong mereka nanti di yaumil qiyamah. Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Jadi perbuatan-perbuatan baik mereka ini tidak akan diganjar oleh Allah. Sebab di sini disebutkan fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan akhirat.
Amalan-amalan baik mereka ini tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mencukupi syarat. Itu mereka tidak beriman kepada Allah wal akhirat, apalagi di akhirat nanti. Amalan-amalan baik mereka tidak dapat menolong mereka. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak mempunyai penolong. An-nasir di sini, nasirin merupakan bentuk jamak daripada perkataan nasir. Nasir adalah penolong, ya, nasirun, penolong. Apabila ditambahkan ya dan nun di akhir tu, maka dia penolong-penolong. Wa ma lahum, dan mereka tidak mempunyai. Isim dhamir hum di sini merujuk kepada alladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna nabi wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qist. Mereka tidak mempunyai apa? Min nasirin, para penolong. Jadi maksud dia adalah mereka nanti apabila dimasukkan ke dalam neraka jahanam, mereka akan kekal di dalamnya menjadi penghuni neraka. Sekali mereka mau berusaha keluar, maka mereka akan ditarik, ya, akan dicambuk dan sebagainya. Dan tidak ada seorang pun yang mendapatkan yang dapat menolong mereka. Tidak ada seorang pun yang menyelamatkan mereka daripada siksa Allah Azza wa Jalla. Di sini disebutkan dalam tafsir Ibn Jarir, tafsir Ibn Ashur, dan tafsir As-Sa'di, وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرٍ أي وَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ مِنْ نَاصِرٍ يَنْصُرُهُمْ مِنَ اللَّهِ وَيُنْقِذُهُمْ مِنَ الْعَذَابِ إِذَا هُوَ انْتَقَمَ مِنْهُمْ. Bagi mereka ini merupakan kaum yang tidak mempunyai penolong. Tidak mempunyai penolong yang dapat menolong mereka daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita sentiasa berlindung kepada Allah Azza wa Jalla agar hati kita ditetapkan dalam keimanan, dalam keislaman, hati kita ditetapkan dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala yang lurus, agar kita dijauhkan daripada ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak tergolong kepada ayat yang ke-22 ni, ulaika alladziina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirati wa ma lahum min nasirin. Kemudian pada ayat yang 23, ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. Alam tara, tidakkah kamu memperhatikan wahai Muhammad? Alam, kalau kita terjumpa dengan perkataan alam, di sini adalah istifham, lam di sini adalah nafi. Jadi maknanya kalau digabungkan adakah, lam tidak. Kalau digabungkan makna dia tidakkah. Adakah tidak? Maksud dia adalah tidakkah. Taro, kamu melihat. Asal dia taro. Taro, dia panjang, huruf akhir tu dia panjang. Taro. Karena di sini dimasuki oleh amil jazm yaitu alam, maka huruf illat ni dia dibuang. Alif ni dibuang menjadi alam taro untuk menunjukkan dia adalah majzum. Jazm. Jazm dengan membuang huruf illat. Alam tara, tidakkah kamu memperhatikan? Tara ni mana asal dia adalah melihat. Alam tara di sini maksudnya, tidakkah kamu memperhatikan Muhammad? Tidakkah kamu melihat wahai Muhammad? Ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Orang-orang yang telah diberi bagian kitab, yaitu kitab Taurat, orang-orang Yahudi. Yang dimaksud di sini adalah orang Yahudi. Ya. Utu nasiban minal kitab ilal ladzina utu, orang-orang yang diberikan bagian. Nasiban ini adalah bagian, nasib. Nasiban itu adalah bagian. Nasiban itu adalah bagian. Makanya dalam bahasa Melayu kita kadang menyebutkan nasib. Nasib baik, nasib buruk. Maksudnya bagian baik, bagian buruk. Jadi perkataan nasib itu diambil daripada bahasa Arab, nasibun, bahagian. Ini nasib kamu, ini nasib dia. Ini bagian kamu, ini bagian dia. Maksudnya macam tu. Jadi kalau kita terjumpa dengan perkataan nasiba, ini makna dia adalah bahagian ataupun nasib. Okay. Nasiban minal kitab, bahagian. Bagian dari apa? Minal kitab, dari al-kitab, yaitu kitab Taurat. Ini garis di bawah ya, di garis bawahi. Ini yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Cuma kalau kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir ini tafsiran dia sama ada orang Yahudi ataupun Nasrani. Kedua-duanya masuk di situ. Oke. Baik. Kalau kita tengok dalam tafsir
Ibn Jarir dan Al-Wasit tafsir Ibn Ashur disebutkan, alam tara ya Muhammad ilal yahudi alladziina utu hadzan minal ilmi bit-Taurah. Tidakkah kamu wahai Muhammad memperhatikan orang Yahudi di mana mereka itu diberikan ilmu dalam kitab Taurat. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, kamu perhatikan orang Yahudi diberikan ilmu dalam kitab-kitab mereka, dalam kitab mereka yaitu dalam kitab Taurat. Tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, tentang tauhid itu disebutkan dalam kitab Taurat mereka. Nah, jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh menengok lagi, disuruh memperhatikan lagi tentang kitab yang mereka miliki ini. Yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum. Ya. Yud'auna, mereka diajak ataupun diseru. Yud'auna, mereka diseru. Yud'auna di sini merupakan fi'il mudhari mabni majhul, ya. Asal dia yad'una. Yad'una, mereka menyeru. Kalau yud'auna, mereka diseru ataupun diajak, ya, ataupun diajak. Yang sesuai di sini makna dia adalah diajak. Ya. Yud'auna, mereka diajak. Yang mereka diajak ni maksud dia adalah alladzina utu nasiban minal kitab. Orang-orang Yahudi ini diajak ila kitabillahi, ya, berpegang kepada kitabullah. Ila kitabillahi, berpegang kepada kitabullah, yaitu kitab Allah, yaitu berpegang kepada kitab Taurat. Ya. Liyahkuma bainakum thumma yatawalla fariqum minkum. Liyahkuma, ya, diajak macam mana dalam kitab itu? Liyahkuma, untuk memutuskan perkara, liyahkuma, untuk memutuskan perkara bainakum, di antara mereka. Ya, untuk memutuskan perkara di antara mereka menggunakan kitab Taurat. Yahkuma di sini makna dia adalah memutuskan. Yahkuma merupakan fi'il mudhari daripada fi'il madhi hakama yahkumu. Hakama, dia telah memutuskan, yahkumu, dia sedang ataupun akan memutuskan. Ini fi'il mudhari dan huruf mudhari'nya di sini adalah huruf iya, supaya dia memutuskan, ya, kitabullah bainakum, di antara mereka, yaitu di antara alladzina utu nasiban minal kitab. Cuman sayangnya summa yatawalla fariqun. Maksudnya apa nih? Jadi di sini pada ayat yang ke-23 ini, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum. Maksud dia adalah orang Yahudi ini diajak, ya, diminta untuk berpegang teguh, untuk berhukum dengan kitab Taurat. Mereka diajak untuk mempraktekkan, ya, untuk melaksanakan ajaran-ajaran kitab Taurat. Mereka diminta untuk membuktikan bahwa mereka itu memang betul-betul taat kepada apa yang disebutkan dalam kitab Taurat itu, taat kepada ajaran mereka. Mereka ini ditentang, ya, mereka ini ditentang. Liyahkuma bainakum, untuk berhukum dengan menggunakan kitab Taurat. Adakah mereka ini betul-betul mengamalkan kitab Taurat? Akan tetapi disebutkan di sini, summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Summa yatawalla. Summa yatawalla. Yatawalla di sini merupakan fi'il mudhari daripada perkataan tawalla. Makna dia adalah berpaling. Tawalla yatawalla. Tawalla fi'il madhi dia, fi'il mudhari'nya adalah yatawalla. Makna dia adalah berpaling. Tawalla, dia berpaling, yatawalla, dia akan ataupun sedang berpaling. Mengikut wazan tafa'ala yatafa'alu. Tawalla yatawalla. Okay. Kemudian sebahagian daripada mereka berpaling. Fariqun, sebahagian ataupun golongan. Perkataan fariq di sini adalah golongan, ya. Golongan ataupun sebahagian. Jadi kalau ada orang yang bernama Fariq itu mana dia adalah golongan lah. Sebab itu hari ada seorang
pelajar bertanya tentang makna fariq ni. Fariq siapa? Nama dia bagi apa? Mak dia bagi nama Fariq. Lepas tu lepas Fariq ni belakang dia ada Fariq siapa? Fariq siapa? Makna dia adalah kalau tak silap yang jahat ke yang apa macam tu. Jadi Fariq siapa macam tu. Fariq Ha'il ke? Ha'il kalau tak silap. Jadi maknanya golongan yang ni lah. Golongan yang apa? Yang jahat apa. Makanya kalau kita bagi nama dengan anak kita ni, kita jangan kita fikirkan dulu fikirkan dulu makna dia apa. Jangan kita hanya asal bagi nama je. Kedengarnya memang macam sedap, macam cantik, tapi makna dia tak cantik, bahkan makna dia buruk. Ini tak boleh. Fariq. Jadi fariq di sini maknanya adalah golongan ataupun sebagian. Summa yatawalla fariqun, kemudian sebahagian golongan daripada mereka berpaling. Ya. Jadi apabila mereka ini diminta ataupun dituntut untuk melaksanakan kitab Taurat, untuk berhukum dengan kitab Taurat, mereka itu berpaling. Orang Yahudi ini tak mau mengamalkan semua amalan yang terdapat dalam kitab Taurat. Wa hum mu'ridun, dan mereka ini termasuk orang-orang yang berpaling. Hum mu'ridun, dan mereka ini termasuk orang-orang yang berpaling. Mu'ridun ini adalah orang-orang yang berpaling. Nah, kalau diterjemahkan secara maknawi, summa yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun, kemudian sebagian daripada mereka berpaling seraya menolak kebenaran. Baik, apa dia punya cerita ni? Tengok ni. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang ke-36, 3635, dan Imam Muslim 1699. Ini kalau kita nak fahamkan ayat ini. Tengok ni. Disebutkan an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna al-yahud ja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada kaitan dengan ayat ini. فذكروا له أن رجلا منكم وامرأة زنيا. Abdullah ibn Umar menceritakan bahwa dahulu ada sekumpulan Yahudi mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka menceritakan kepada baginda Nabi bahwa ada seorang lelaki di antara mereka berzina. Ada lelaki dan perempuan ini melakukan zina. Ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh mereka, diceritakan bahwa salah seorang di antara orang Yahudi ini dia melakukan perzinahan. Dia mau berhukum nih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sepatutnya mereka ini lakukan? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma tajiduna fit Taurat fi sya'ni ar-rajm?" Ma tajiduna fit Taurat fi sya'ni ar-rajm? Tidakkah kamu mendapati dalam kitab kalian hukum rajam? Itu hukum dera, rajam, bagi orang yang berzina. Adakah di antara tidakkah kamu mendapatkan hukum rajam dalam kitab Taurat itu? Kenapa kalian itu tidak merajam mereka? Ini kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu nafdahuhum wa yujladun. Kata orang Yahudi ini, mereka menjawab, nafdahuhum wa yujladun. Kami mendedahkan perbuatan mereka dan mereka ini dirajam. Kata orang Yahudi, wahai Nabi, kami ini sudah melakukan apa yang sepatutnya kami lakukan. Kami mendedahkan perbuatan mereka, kami mempermalukan perbuatan mereka, dan mereka ini sudah dirajam. Faqala Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam berkata, kadzabtum, kalian tipu, kalian berdusta. Kata Abdullah bin Salam, kadzabtum, kalian berdusta. Inna fiha ar-rajmah. Sesungguhnya dalam kitab Taurat itu terdapat hukum rajam.
Jadi dahulu ni memang orang berzina itu hukuman dia dirajam, didera. Ya, ini sudah disebutkan, hukum ini adalah dalam kitab Taurat, bukan hanya ada dalam kitab Al-Quran. Fa'tu bit-taurati fanasharuha. Nah, kemudian mereka ini mendatangkan kitab Taurat. Ya. Fa'atau bit-taurati, bukan fa'tu ya. Fa'atau bit-taurati fanasharuha. Kemudian mereka orang-orang Yahudi ini mendatangkan kitab Taurat di hadapan mereka. Di hadapan kaum muslimin, di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kitab Taurat ini dibuka oleh orang Yahudi. Dibuka. Fawadha'a ahaduhum yadahu ala ayat ar-rajmi. Salah seorang di antara mereka ini yang membuka kitab Taurat, ya, itu menutupi ayat rajam. Nah, dalam kitab itu ada sebuah ayat yang menjelaskan tentang rajam. Hukum rajam bagi orang yang berzina. Cuma oleh mereka ini, oleh salah satu di antara mereka ini ditutup, ayat rajam itu ditutup supaya tidak diketahui oleh kaum muslimin, tidak diketahui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqara'a ma qablaha wa ma ba'daha. Lalu orang tersebut membaca ayat sebelum rajam itu dan membaca ayat yang sesudah rajam. Karena ayat rajam itu ditutupi oleh tangan mereka, maka ayat yang dibaca adalah ayat sebelum rajam dan ayat sesudah rajam. Faqala lahu Abdullah bin Salam, irfa' yadak. Farafa'a yadahu fa idza fiha ayatul rajm. Karena ayat tersebut ditutupi oleh tangan mereka, maka Abdullah bin Salam menyuruh kepada orang yang membuka kitab Taurat ini, angkat tangan kamu itu. Coba angkat tangan kamu itu, jangan tutupi ayat tersebut. Farafa'a yadahu, kemudian tangannya diangkat, dibuka tuh. Fa idza fiha ayatul rajm, ternyata dalam kitab Taurat itu terdapat ayat rajam. Jadi mereka berusaha untuk menyembunyikan hukum rajam yang terdapat dalam kitab Taurat itu. Seakan-akan mereka tidak mau mengamalkan. Ya, mereka mau menyembunyikan hukum Allah Subhanahu wa taala, itu hukum rajam. Dengan cara tadi ayat tersebut ditutupi oleh tangan mereka. Faqalu, maka mereka orang Yahudi berkata, sadaqa ya Muhammad. Betul wahai Muhammad. Betul. Sadaqah Abdus Salam. Abdus Salam ini betul. Bahwa dalam kitab Taurat itu terdapat ayat rajam. Fiha ayat rajam. Fa'amara bihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farujima. Ternyata sebenarnya orang tersebut belum dirajam lagi. Makanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kedua orang tersebut, lelaki dan perempuan yang berzina ini, disuruh rajam. Ya, disuruh hukum rajam. Farujima, kemudian mereka berdua itu dirajam. Nah, inilah salah satu contoh bahwa orang Yahudi itu tidak mau mengamalkan hukum yang terdapat dalam kitab Taurat. Apabila mereka ini disuruh untuk berhukum dengan ajaran kitab Taurat, dengan ajaran kitab mereka sendiri, mereka menolak, tidak mau. Bahkan salah satu ayat tersebut ditutupi oleh tangan mereka, menyembunyikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menjadi orang-orang yang berpaling. Kemudian pada ayat yang ke-24, ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. Nah, ini alasan dia. Kenapa mereka ini mau berpaling? Kenapa mereka ini berpaling daripada hukum Allah Subhanahu wa taala? Ini alasan dia nih. Dzalika biannahum qalu. Hal itu nih yang dimaksud keberpalingan mereka daripada melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam kitab Taurat mereka, biannahum qalu, adalah karena mereka berkata. Biannahum adalah mereka, qalu berkata. Annahum di sini
Hum ni dia merujuk kepada alladzina utu nasiban minal kitab, yaitu orang-orang yang diberikan bagian Alkitab, yaitu Yahudi. Ya. Qalu, mereka berkata. Apa perkataan mereka? Lan tamassana naru, kita tidak akan disentuh oleh api neraka. Lan tamassana naru, kita tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Massa yamassu. Tamassa di sini merupakan fi'il mudhari daripada perkataan massa yamassu yang bermakna menyentuh. Ya, massa yamassu. Lan tamassana, tidak akan dapat menyentuh kita. Apa yang menyentuh kita? An-naru, api neraka. Tamassa di sini fi'il mudhari. Setiap fi'il pasti mempunyai fa'il. Fa'il dia adalah perkataan an-nar. Lan tamassana an-naru. Kita tidak akan pernah disentuh oleh api neraka, kata mereka ni, kata orang Yahudi ni, illa ayyaman, kecuali beberapa hari, ma'dudatin, yang dapat dihitung. Ma'dudatin, yang dapat dihitung. Illa ayyaman, kecuali beberapa hari. Illa di sini adalah adatus istisna'in, ya. Adatus istisna'in, yaitu pengecualian. Kalau kita terjumpa dengan perkataan illa, itu makna dia adalah kecuali ataupun melainkan. Ayyaman, beberapa hari. Ayyaman jamak kepada yaumun. Yaumun hari, ayyamun hari-hari. Illa ayyaman, melainkan beberapa hari, ma'dudatin, yang dapat dihitung. Ma'dudun ini maknanya adalah dihitung, ya. Ma'dudat, yang dihitung. Ini sifat kepada ayyam. Ma'dudatin, yang dapat dihitung. Jadi terjemahan secara maknawi, ya. Qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka berkata, kami tidak akan pernah disentuh oleh api neraka melainkan beberapa hari saja. Ini alasan dia. Jadi alasan mereka ini berpaling, tidak mau berhukum dengan kitabullah. Karena mereka mempunyai senjata. Ya, mempunyai senjata ucapan, ya. Mempunyai senjata ucapan. Ucapan mereka yang selalu diucapkan oleh mereka, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Orang Yahudi ni mereka yakin bahwa mereka ini akan disiksa di dalam api neraka. Tapi kata mereka cuma sementara saja, beberapa hari. Jadi kata mereka, kami ini hanya disiksa nanti di dalam neraka hanya beberapa hari. Jadi sebenarnya mereka ini menyadari bahwa tidak berhukum dengan kitabullah ini merupakan suatu dosa. Merupakan suatu dosa dan mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Cuma perbuatan ini mereka langgar. Mereka bermaksiat kepada Allah. Kenapa demikian mereka bermaksiat kepada Allah? Mereka berpaling, tidak menjadikan Alkitab sebagai hukum mereka. Karena mereka mempunyai alasan. Tak apalah, walaupun kami tidak berhukum dengan kitabullah, kami hanya disiksa sedikit saja nanti di yaumil qiyamah. Kami hanya disiksa sementara saja nanti di yaumil qiyamah. Ini kata mereka. Qalu dan tamassana naru ila ayyamin ma'dudat. Ini pun juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Seperti mana dahulu kita sudah mempelajarinya. Qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Ini kata orang-orang Yahudi. Baik. Berkaitan dengan ayat ini, jadi di sini disebutkan dalam tafsir Ibn Jarir, tafsir Ibn Atiyah, tafsir Ibn Katsir, tafsir Ibn Utsaimin, ya, ay dzalika at-tawalli wal irad bisabab qawlihim lan nu'adzaba fi an-nar illa ayyaman qala'il summa yukhrijuna minha rabbuna. Keberpalingan itu disebabkan oleh ucapan mereka yang mengatakan kami tidak akan disiksa di dalam neraka melainkan beberapa hari saja. Lepas disiksa kami akan dikeluarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata orang Yahudi. Berkaitan dengan ayat ini ada sebuah hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang-orang Yahudi, "Man ahlun nar?" Nih, baginda Nabi ini bertanya kepada orang Yahudi. Mencoba tentang apa nih? Mencoba mencoba tentang perkataan orang Yahudi ini. Bertanya kepada mereka tentang lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Jadi kata baginda, "Man ahlun nar?" Siapa penghuni neraka itu? Siapa ahli neraka itu? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka orang Yahudi ini menjawab, nakunu fiha yasirun. Kami hanya menghuninya sementara saja, beberapa hari, kata mereka. Tentu kami yang menjadi penghuni neraka cuma sedikit saja. Kami akan dimasukkan ke dalam neraka tetapi beberapa hari saja. Ini kata orang Yahudi. Summa takhlufuna fiha. Nah, kemudian kalianlah yang akan menggantikan aku. Ini kata orang Yahudi nih. Ini berani dia berkata di depan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Berkata seperti itu. Kami akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada neraka beberapa hari saja, lepas aku dikeluarkan, lepas kami dikeluarkan, maka kamu semua, kalian semua akan menggantikan neraka itu. Abada, ikhsa'u fiha. Ikhsa'u fiha, menetaplah. Tinggallah kalian semua orang-orang Yahudi di dalam neraka itu. Wallahi demi Allah, la nakhlufukum fiha abada. Kami tidak akan pernah menggantikan tempat kalian di neraka selama-lamanya. Jadi baginda Nabi SAW membantah perkataan mereka. Demi Allah, kita semua umat Islam, para sahabat, aku, Nabi, dan orang-orang yang setelah aku nih, akhir zaman, setelah orang-orang yang datang setelah aku, semua mereka tidak akan pernah menggantikan tempat kalian di dalam neraka. Justru kami dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah keyakinan. Sampai sekarang keyakinan ini mesti ada. Masih ada lagi keyakinan nih. Keyakinan qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat. Dan orang Yahudi ini mempercayai, meyakini bahwa mereka nanti memang akan disiksa di dalam neraka kecuali beberapa hari saja. Ini kepercayaan mereka. Memang terkenal nih, memang terkenal ucapan-ucapan mereka ini memang terkenal dalam Al-Quran. Wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat. Memang terkenal dalam Al-Quran. Memang terkenal. Jadi kata mereka nih, yang akan menggantikan orang-orang Yahudi nanti di yaumil qiyamah, di dalam neraka adalah orang Islam. Waliyadzubillahi ta'ala. Justru orang Islam itu akan menjadi penghuni surga, dan yang akan menghuni neraka nanti adalah orang-orang kafir, sama ada daripada golongan ahlul kitab, ataupun orang musyrikin, ataupun orang kafir secara umum. Baik. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. وَغَرَّهُمْ, mereka terpedaya, fi dinihim, dalam agama mereka, ma kanu yaftarun, oleh apa yang mereka ada-adakan. وَغَرَّهُمْ, dan mereka terpedaya, وَغَرَّهُمْ. Gharra di sini makna dia adalah memperdayakan, ya, memperdayakan ataupun menipu. Gharra yaghur, gurur, tipuan. Wa gharrakum, dan mereka memperdaya, maksudnya mereka ini ditipu oleh mereka sendiri, ya, diperdayakan dalam agama mereka oleh fi ma kanu yaftarun, oleh apa yang mereka ada-adakan. Jadi mereka ini, ya, terperdaya ataupun ditipu sendiri oleh apa yang mereka ada-adakan. Jadi yang menipu mereka itu adalah mereka sendiri, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang menipu mereka, yang menjerumuskan mereka dalam jurang kesesatan, itu adalah apa yang telah diada-adakan oleh mereka sendiri. Maka no yaftarun,
Jadi gharra di sini merupakan fi'il madhi, dia merupakan bina' mudha'af ataupun fi'il mudha'af mengikut wazan fa'ala. Gharra asal dia gharara. Wa gharrahum, dan mereka telah ditipu oleh ataupun terperdaya fi dinihim dalam agama mereka. Dinin makna dia agama, him di sini merujuk kepada alladzina utu nasiban minal kitab ma kanu yaftarun. Yaftarun makna dia adalah mengada-ngada, daripada fi'il madhi iftara. Iftara, yaftari, iftara dia telah mengadakan, yaftaru, iftara, yaftari, yaftari mereka sedang mengadakan. Iftara, yaftari. Yaftaru di sini merupakan fi'il mudhari menunjukkan jamak karena diakhirkan oleh waw dan nun. Untuk mufrad dia adalah yaftari. Dia mengada-ngadakan ataupun membuat-buat. Ataupun membuat-buat. Yaftarun, mereka membuat-buat ataupun mengadakan. Oke. Kita continue kepada ayat berikutnya. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Tengok ni. Jadi di sini ni disebutkan dalam tafsir Al-Wasit, tafsir Ibn Katsir, tafsir Ibn Ashur, tafsir Ibn Utsaimin. Berkaitan dengan tadi wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Mereka ini diterperdaya ataupun ditipu oleh apa yang mereka buat-buat dalam agama mereka. Maksudnya di sini ay sabbatahum ala dinihimul batil ma khad'u bihi anfusahum min za'mihim anna an-nar lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Ya, jadi mereka ini disesatkan oleh apa yang mereka buat, di mana mereka menyangka bahwa mereka tidak akan pernah disentuh oleh api neraka melainkan beberapa hari saja. Wa di'ihim annakum abna'ullahi wa ahibba'uh. Ya. Dan pengakuan mereka bahwa mereka adalah anak-anak Allah dan kekasih-kasih Allah. Ila ghairi dzalika, dan selainnya, wa humul ladzina iftarau hadza min tilqa'i anfusihim wakhtalafu. Oke. Kemudian pada ayat berikutnya. Fa kaifa idza jama'nahum. Pada ayat ini, pada ayat yang ke-25 ini dia menjelaskan bagaimana ketika mereka nanti dikumpulkan di yaumil qiyamah. Apa keadaan mereka? Apa yang mereka rasakan nanti? Kondisi mereka ni macam mana nanti di yaumil qiyamah? Mari kita tengok. Fa kaifa. Kalau kita terjumpa dengan perkataan kaifa, makna dia adalah bagaimana. Fa kaifa, dan maka bagaimanakah? Lalu bagaimana? Lalu bagaimana keadaannya? Fa kaifa, lalu bagaimana keadaannya? Idza jama'nakum liyaumin la raiba fih. Jika nanti mereka kami kumpulkan. Idza jama'nakum, jika kami mengumpulkan mereka nanti liyaumin, pada suatu hari, la raiba fihi, yang tidak diragukan lagi kejadiannya. Ya. Kalau kita nak ikutkan terjemahan, bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi kejadiannya ataupun terjadinya. Yaumin di sini jama'na. Jama'na ni makna dia adalah mengumpulkan. Jama'na merupakan fi'il madhi yang dipertemukan dengan dhamir mutakallim ma'al ghair. Na ni disebut dhamir mutakallim ma'al ghair ataupun ma'adhim nafsah. Asal dia jama'ah kan. Bentuk mufrad dia adalah jama'ah. Jama'ah dia mengumpulkan. Dia telah mengumpulkan. Apabila dipertemukan dengan dhamir na, ya, dhamir mutakallim ma'al ghair ataupun ma'adhim nafsah, maka bermakna kami mengumpulkan. Maka huruf hujung sekali itu, huruf akhir jama' ni, ini dia disukunkan. Jama'na, kami kumpulkan hum mereka.
Mereka yang dimaksud adalah alladzina utu nasiban minal kitab, yaitu orang-orang Yahudi. Liyaumin pada suatu hari. Yaumin pada suatu hari. Ya, yaumin yang dimaksud di sini adalah al-qiyamah. Yaumil qiyamah, hari kiamat. Kenapa yaumin di sini diterjemahkan hari kiamat? Karena setelah yaumin di sini ada perkataan la raiba fi. La raiba fi. Yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya adalah apabila hari itu disebutkan dengan perkataan tidak ada keraguan di dalamnya, maksudnya adalah hari kiamat yang nantinya betul-betul akan terjadi. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاكُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, ya, bagaimanakah keadaan nanti ini orang-orang Yahudi ini apabila kami kumpulkan menjadi satu kumpulan di padang mahsyar di mana mereka nanti digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menghadapi amalan-amalan mereka, untuk mengetahui tempat mereka nanti ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka. Bagaimana nanti keadaan mereka ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Coba kita tengok nih. Dalam dalam tafsir Ibn Jarir, tafsir Al-Wasit, tafsir Ibn Katsir, tafsir As-Sa'di, tafsir Ibn Utsaimin. Nah, ini tengok nih. Baik. Ay fa kaifa yakunu haluhum ma sana'u idza jama'ahum Allah lil fasl bainahum. Bagaimana keadaan mereka nanti apabila mereka dikumpulkan? Ya, apabila mereka dikumpulkan menjadi satu, kemudian mereka dihisab, diperhitungkan amalan mereka. Walihisabihim fi yawmin la syakka fi maji'ihi wa wuqu'ihi. Wa huwa yaumul qiyamah wa ma a'zama ma yulqawna min 'uqubatin. Tadi kan ayat sebelumnya dikatakan kan, mereka kata lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Kami tidak akan pernah disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari saja. Maka Allah di sini mengatakan fa kaifa idza jama'nakum liyaumin la raib. Bagaimana keadaan mereka orang Yahudi nanti ini apabila mereka dikumpulkan membawa amalan-amalan mereka dan mereka nanti dijebloskan, ya, dijatuhkan, dijerumuskan, dilemparkan ke dalam api neraka yang selama-lamanya. Padahal mereka ketika dunia mengatakan illa ayyaman ma'dudat. Ternyata nanti di yaumil qiyamah mereka dimasukkan ke dalam api neraka selama-lamanya dan tidak akan pernah dikeluarkan. Bagaimana keadaan mereka nanti? Ini maksud dia. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس. Makna wufiyat ini adalah disempurnakan. Ini merupakan fi'il madhi. Wufiyat. Dari perkataan waffa. Waffa menyempurnakan. Mengikut wazan fa'ala. Waffa. Fa'ala. Kalau wufiya disempurnakan. Oke. Wa wufiyat kullu nafsin, setiap jiwa, setiap seseorang. Kullu nafsin ini maknanya adalah nafsun seperti mana yang sudah dijelaskan. Saya sering menjelaskan perkataan nafsun ini boleh bermakna orang ataupun jiwa ataupun diri ataupun manusia. Kullu nafsin. Macam kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap seseorang pasti akan merasakan ataupun mengalami kematian. Kullu nafsin di sini makna dia adalah setiap jiwa, setiap orang daripada kita semua, sama ada yang terdahulu maupun yang sekarang, sama ada orang kafir, sama ada orang Islam, orang beriman, orang musyrikin, ahlil kitab, semuanya. Wa wufiyat kullu nafsin,
semua orang, semua jiwa daripada mereka diberi balasan yang sempurna. Wufiyat, diberi balasan yang sempurna. Maka sabat wa hum la yuzlamun, sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maka sabat, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Kasabat di sini adalah fi'il madhi dipertemukan dengan ta'ut ta'nis, dengan ta' ta'nis untuk menunjukkan muannas. Di sini fa'il dia adalah disimpan mentakdir huwa, di mana huwa mentakdir hiya, mentakdir isim dhamir hiya merujuk kepada nafsin. Maka sahabat, setiap apa yang mereka usahakan ataupun kerjakan, wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi ataupun tidak dirugikan. Wa hum, dan mereka semua ini, sama ada orang Islam, orang kafir, orang Yahudi, orang Katolik, Nasrani dan sebagainya, mereka tidak akan pernah dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dianiaya, tidak akan dirugikan. La yuzlamun. Yuzlamun adalah fi'il mudhari menunjukkan jamak karena diakhirkan oleh waw dan non. Yuzlamun di sini mabni majhul. Tidak disebutkan fa'il dia. Ya. Mereka tidak dizalimi. Siapa yang tidak menzalimi ini? Tentunya Allah. Siapa yang tidak berbuat zalim kepada mereka? Tentunya Allah. Jadi Allah di sini tak disebutkan. Wa hum la yuzlamun. Dan mereka ini tidak dizalimi. Okey, coba perhatikan di sini. Apabila fi'il mudhari ini sudah dimasuki oleh la nafi, maka dia adalah negatif. Bermakna tidak. La yuzlamun, mereka tidak dizalimi. Jadi kalau kita terjemahkan secara maknawi, wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, setiap jiwa akan disempurnakan balasannya sesuai dengan apa yang mereka usahakan, dan sekali-kali mereka tidak akan pernah dirugikan seorang pun. Apa yang dimaksud dalam ayat ini? Okey. Seperti mana disebutkan dalam tafsir Ibn Utsaimin, tafsir Al-Wasit lil-Wahidi. Tengok. Ay wa'atallahu kulla nafsin jazaan ma 'amilat min al-khairi wasyarri kamilan wafiyan. Jadi setiap jiwa ni, setiap seseorang daripada manusia, sama ada yang beriman, yang kafir, yang musyrik, semua golongan nanti akan disempurnakan, akan diberikan balasannya sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Mereka berbuat jahat, balasannya adalah jahat. Mereka berbuat baik, balasannya adalah baik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi ataupun menambahkan terhadap balasan itu. Ay la yunqasu wahidun min hasanatihi wa la yuzadu fi sayyiatihi aw yu'aqabu bighairi jurmihi. Yang dimaksud hukum la yutlamun, la yunqasu ahadun min hasanatihi. Orang-orang yang berbuat baik, maka pahala ataupun ganjaran pahala mereka ni, balasan mereka ini tidak akan pernah dikurangi. Justru ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan baik. Bahkan orang-orang yang berdosa nanti dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah di yaumil qiyamah. Mereka tidak disiksa. Ini bagi orang-orang yang beriman. Tetapi bagi orang yang kafir, mereka tidak pernah diampuni. Wala yuzadu fi sayyiatihi. Mereka yang kafir ini, ya, mereka yang kafir ini ataupun mereka yang berbuat jahat itu tidak akan ditambahkan keburukannya. Au yu'aqabu bighairi jurmihi, ataupun mereka disiksa tanpa sebanding dengan amalannya. Jadi mereka ini disiksa, diberikan siksa sesuai dengan amalan mereka. Orang kafir disiksa seperti ini. Innal ladzina kafaru
apa ni? Disebutkan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Orang-orang yang kafir kepada Allah, mereka akan mendapatkan siksa yang sangat keras. Yang sangat keras itu macam mana? Sesuai dengan amalan mereka. Tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan balasan kepada seseorang maksudnya amalan jahat. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan balasan kepada amalan jahat melebihi daripada amalan tersebut. Jadi antara siksaan ini dengan perbuatan ini adalah sebanding. Sebagaimana disebutkan innamal jaza min jinsil amal. Jadi balasan itu bergantung ataupun sesuai dengan perbuatan seseorang. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-49. Wala yazlimu rabbuka ahada. Dan Tuhanmu tidak pernah berbuat zalim kepada seorang pun. Kemudian dalam surah Fussilat ayat yang ke-46, wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Dan Tuhanmu tidak pernah berbuat kezaliman kepada seorang hamba. Dalam surah Taha ayat yang ke-112, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. Disebutkan dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim hadis yang ke-2577. Hadis qudsi Nabi daripada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma ruwa anillahi tabaraka wa ta'ala, baginda Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni harramtu dzulma ala nafsi. Ini bukti dia, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim. Wahai hambaku, inni harramtu dzulma, sesungguhnya aku ini mengharamkan perbuatan zalim ala nafsi, atas diriku. Insyaallah tabaraka rahman. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat yang ke-26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Pada ayat yang ke-26 ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah wahai Muhammad, Allahumma ya Allah. Allahumma wahai Tuhan. Wahai Allah. Ini adalah munada. Qul, katakanlah wahai Muhammad, Allahumma malikal mulki. Wahai Tuhan yang menguasai segala kerajaan, segala kekuasaan. Malikal mulki, Tuhan pemilik kekuasaan. Malik ini merupakan isim fa'il kepada malaka, yamliku. Malaka yamliku, fahuwa malikun. Malikun ini yang mempunyai, ya, yang mempunyai ataupun yang menguasai. Al-mulki, kerajaan ataupun kekuasaan. Jadi pada ayat ini malikal mulki ini juga menjadi munada. Ya, munada. Ada yang mengatakan ini kedudukannya menjadi badal, ada yang mengatakan ini adalah atau bayan, malika. Sebab di sini sudah dikatakan Allahumma. Ini sudah menjadi munada. Kemudian disebutkan lagi malikal mulki. Ini munada yang kedua. Ayya malikal mulki. Wahai Tuhan yang menguasai kerajaan ataupun kekuasaan. Tu'til mulka man tasha'. Tu'ti, engkau memberikan. Al-mulka, kekuasaan. Man tasha'a, kepada orang yang engkau kehendaki. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdoa. Tengok nih. Apabila berdoa,
maka dimulai dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara untuk memujinya adalah dengan memanggil nama-namanya yang baik. Malik di sini termasuk nama Allah yang baik. Asmaul Husna. Cuma di sini dimudafkan kepada perkataan al-mulk. Malikal mulk. Wahai Tuhan yang menguasai, yang memiliki kerajaan. Tengok nih. Makanya di bulan puasa ini kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang dianjurkan. Dengan cara-cara yang sunnah. Dengan cara-cara yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi apabila berdoa, yaitu dengan menyeru nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Apabila nama Allah yang baik itu diseru dalam doanya, maka confirm doa tersebut akan dimakbulkan oleh Allah. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu ka annaka antallahu alladhi la ilaha intal ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang bermaksud, wahai Allah, aku meminta kepadamu bahwa aku bersaksi engkau ini adalah Tuhan ilah yang esa, yang satu, yang semua manusia berhajat kepada engkau. Dan engkau tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seseorang pun yang setaraf dengan engkau. Doa ini didengar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad da'a. Apa yang bermaksud? Orang tersebut telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang baik. Apabila dia meminta kepada Allah dengan namanya yang baik, maka apa yang diminta akan dimakbulkan, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tengok nih. Pada ayat ini terdapat pengajaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan menyeru nama Allah. Ini jangan sampai lupa. Jangan kita terus minta, makanya jangan terus buru-buru meminta kepada Allah. Terus dia minta, ya Allah, berikan aku kesehatan, berikan aku rezeki. Bukan macam tu. Doa ini ada cara dia. Memuji Allah, alhamdulillah rabbil alamin, kemudian baca salawat kepada Rasulullah, kemudian sebutkan asmaul husna. Ada cara dia. Makanya kenapa selama ini doa kita tidak dimakbulkan? Mungkin sebabnya adalah salah satu cara-cara ini tidak disebutkan, tidak diamalkan. Nah, coba dari sekarang ke depan nih kita berdoa kepada Allah dengan khusyuk, dengan hati yang tenang, dengan keikhlasan, dengan kemurnian tauhid kepada Allah, meminta kepada Allah, puji Allah, salawat kepada baginda Nabi, kemudian sebutkan asmaul husna. InsyaAllah doa kita akan diterima. Tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair. Wa tanzi'u, dan engkau mengambil ataupun mencabut. Wa tanzi'u daripada naza'a yanza'u. Naza'a yanzi'u. Tanzi'u di sini merupakan fi'il mudhari. Daripada fi'il madhi naza', mencabut. Makanya orang sebelum mati itu kan kita sebut naza' kan. Naza' itu maksudnya dicabutnya nyawa. Naza'. Jadi perkataan naza' dalam bahasa Melayu itu diserap daripada naza' yanzi'u. Bernaza'. Maksudnya mau dicabut nyawa dia. Wa tanzi'ul mulkah, dan engkau mencabut kekuasaan itu mimman tasha'u, daripada orang yang engkau kehendaki. Jadi segala kekuasaan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kekuasaan, kerajaan ini merupakan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang mesti disyukuri, dijalankan dengan baik, ya, amanah, jujur dalam melaksanakan kepemimpinannya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Sebab apabila suatu kerajaan ataupun kekuasaan tidak dijalankan dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kerajaan tersebut. Dan Allah berhak mencabut kerajaan ataupun kekuasaan dari siapapun yang dia mau.
Tak kira dia keturunan orang yang mulia ke, keturunan ulama ke, keturunan orang yang sangat hebat ke, yang mempunyai pengaruh. Kalau Allah sudah berkehendak untuk mencabut dia, maka dia akan turun daripada jawatan dia dengan cara-cara yang dikehendaki oleh Allah. Wa tu'izzu man tasha, dan engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki. Wa tudhillu, dan tudhillu ni maksud dia adalah menghinakan. Wa tudhillu, dan engkau menghinakan man tasha, orang yang engkau kehendaki. Jadi Allah berhak memuliakan setiap orang yang dikehendaki. Makanya kadang orang miskin itu menjadi orang yang kaya, orang yang terhormat. Padahal asalnya dulunya dia adalah seorang miskin, seorang yang hina. Berjualan di tepi-tepi lorong, dekat traffic. Tahu-tahu dia setelah dewasa menjadi orang yang sangat hebat, dipandang oleh manusia, dihormati. Karena kenapa? Li'anna Allah yu'izzu man yasha. Allah memuliakan manusia itu. Memuliakan. Sama ada mulia itu dalam bentuk dunia ataupun akhirat, dimuliakan. Wa tudillu, dan dihinakan. Wa tudillu man tasha, dan engkau menghinakan sesiapa yang engkau kehendaki. Sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihinakan, maka dia menjadi orang yang terhina. Biyadikal khair, segala kebajikan, kebaikan berada di tangan engkau. Biyadika, di tangan engkau lah. Al khairi, segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha menguasai ataupun berkuasa atas segala sesuatu. Doa ini boleh kita baca, kalau kita nak baca boleh. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau kita nak baca boleh baca. Baik. Kemudiannya pada ayat yang ke-27 insyaallah kita akan sambung pada minggu hadapan. Selebihnya ada minta maaf apabila ada kebenaran itu datangnya daripada Allah Azza wa Jalla. Apabila ada kekurangan itu tentu datangnya daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Fa in kana sawaban fa min Allah wa in kana khata'an fa minni wallahu wa rasuluhu bari'an. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu lakum jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.